Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fakaifa idza asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in awradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan ilal ladzina, orang-orang yang yaz'umuna, mereka mengklaim, mengaku, annahum, bahwasanya mereka amanu, beriman, bima unzila ilaika, kepada yang diturunkan kepada engkau, kepada kamu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila min qablik, dan pada apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu Torah dan Injil. Artinya ini mereka orang-orang yang beriman, karena kan bahkan tapi belum sampai takwa, ya. Beriman sebagaimana disebutkan di dalam bagian awal surat Al-Baqarah. Syarat keimanan itu kan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ya.
Ini ditujukan kepada orang-orang Islam, bukan orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak beriman kepada Al-Quran. Bukan orang Kristen, karena orang Kristen tidak beriman kepada Al-Quran. Ini mah ditujukan kepada orang yang beriman pada Quran, juga beriman kepada Torah dan Injil, yaitu kita, umat Islam. Yuriduna ayyatahakamu, yuriduna tapi mereka ingin, ayyatahakamu mereka berhukum, ila tauhuti kepada tauhut. Ya, arti asal tauhut itu yang melewati batas. Di dalam surat An-Nahl Allah memposisikan tauhid itu sebagai selain Allah, tandingan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut tauhid. Ibadah hanya kepada Allah, jauhilah Tuhan-Tuhan selain Allah yang Allah sebut tauhid. Bisa berhala, bisa keyakinan kayak orang Kristen, orang Yahudi Allah punya anak, itu semua tauhid. Kata para ulama, kullu ma'ubida siwallah, semua yang disembah selain Allah. Dalam konteks ayat ini, tauhid berarti juga yang selain Allah. Harusnya orang Islam itu berhukumnya kepada hukum Allah, ini malah berhukum pada hukum yang selain hukum Allah, yang bertentangan dengan hukum Allah. Itulah kemudian disebut hukum tauhid. Wa qad umiru, padahal sungguh mereka telah diperintahkan an yakfuru bi, untuk kufur kepada tauhid, untuk mengingkari, untuk menolak, untuk tidak percaya pada hukum selain hukum Allah, hukum tauhid. Wa yuridu syaitan, dan berkehendak setan, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka yang beriman, mereka yang Islam, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Nanti disebutkan di ayat berikutnya, ini adalah tentunya orang beriman yang masih ada sisa kemunafikan dalam hatinya. Sebagaimana sudah dibahas dalam kajian awal surat Al-Baqarah, ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan munafik itu baru muncul ketika di Madinah. Di Makkah itu nggak ada orang munafik. Orang kafir terang-terangan menyatakan kekafirannya, orang iman pun terang-terangan menyatakan keimanannya, meski ada sebagiannya yang sembunyi-sembunyi, tapi terus terang bahwa dia beriman, ya, minimalnya di komunitasnya, dan tidak mengatakan kafir di komunitas kafir. Dia sungguh-sungguh beriman. Tapi ketika pindah ke Madinah, ketika Islam punya kedudukan, ya, punya kekuasaan, dan ketika banyak orang Madinah masuk Islam, nah di sini baru muncul ada munafik. Orang munafik itu orang kafir yang malu menampakkan kekafirannya, sehingga dia kemudian menampakkan keislamannya. Masuk Islam karena mungkin keluarga besarnya masuk Islam, mengapa dia tidak? Kampungnya semua masuk Islam, kenapa dia tidak? Atau dia masuk Islam karena takut dia tidak kebagian hak warga negara dari negara Islam, ya, tidak kebagian hak-hak yang akan diterima secara istimewa dari kekuasaan Islam, ya. Nah, ini tipe orang-orang munafik. Makanya di sini kalimatnya bukan yukinun tapi yaz'umun, yang mengaku. Karena orang munafik itu baru sebatas pengakuan, belum betul-betul yakin, betul-betul benar dengan keyakinannya, baru klaim. Ngaku iman kepada Quran, ngaku iman kepada Torah Injil,
ngaku beriman kepada semua kitab sampai Al-Quran, tapi berhukumnya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan hukum tauhid. Ya. Maka dari itu kata Allah, wa idza qila lahum ta'alau, apabila dikatakan kepada mereka ta'alau, ayo mari, ila ma anzalallah, pada apa yang diturunkan oleh Allah, mari berhukum dengan Al-Quran, wa ila rasul, dan berhukum kepada Rasul dengan sunnah, dengan hadis, ra'aita, engkau akan melihat al-munafiqina, orang-orang munafik itu, ya, yang tadi, yang ngaku sudah beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah dari mulai Torah, Injil sampai Quran, dan juga kitab-kitab sebelum Quran yang tidak disebutkan, termasuk Zabur. Tapi mereka berhukum dengan hukum tauhid dan enggan ketika diseru ini berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Rasul, maka orang-orang munafik itu akan terlihat oleh kamu, yasudduna, mereka menghalang-halang, anka, darimu, sududa, sekeras-kerasnya, atau mereka berpaling darimu dengan terang-terangan, enggan sama sekali berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, pinginnya dengan hukum selain Allah dan Rasulnya, hukum tauhid. Maka Allah mengancam, fa kaifa idza asabatum musibah, maka bagaimana apabila kena kepada mereka, menimpa mereka musibah, satu musibah, bima qaddamat aydihim, dengan sebab yang sudah dilakukan, dipersembahkan oleh tangan-tangan mereka. Jadi ada kaitannya antara musibah dengan perbuatan manusia. Ini sesuai dengan firman Allah dalam berbagai ayat, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan, lautan itu karena akibat perbuatan manusia, ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura. Musibah yang ditimpakan kepada kalian itu akibat ulah kalian, dan Allah masih mengampuni banyak dari kalian. Karena dalam ayat lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya setiap perbuatan manusiamu langsung didatangkan siksa, setiap perbuatan dosa manusia dihitung dengan siksa, wah habis, ya, alam dunia tidak akan tersisa satu makhluk pun, bukan manusia saja, hewan pun akan habis. Karena kan ketika Allah menurunkan siksa itu faya'ummahum, rata, ya, orang solih kena, hewan kena, tumbuh-tumbuhan kena. Tapi Allah hanya menurunkan siksa itu sebagian, ya, tidak setiap dosa manusia dihitung dengan siksa di dunia, enggak. Masih banyak yang diampuni, ditangguhkan nanti sisanya di akhirat, ya. Atau Allah mengampuni, maksudnya memberikan waktu bagi orang-orang yang mau bertobat untuk bertobat. Allah Ghafurur Rahim, tidak menyiksa rata. Jadi sini Allah mengancam, Allah sangat mungkin, ya, menurunkan musibah kepada orang-orang munafik itu akibat kemunafikan mereka. Tapi ketika itu summa ja'uka, mereka akan datang kepada kamu, yahlifuna billah, bersumpah kepada Allah, in aradna, tiada lain niat kami, keinginan kami, illa, melainkan ihsanan, kebaikan, wa taufiqo, dan taufik. Taufik itu cocok, ya,
antara perkataan dan perbuatan, antara hati dengan perkataan, cocok dengan kebenaran, dengan prinsip kebaikan, tepat, ya, cocok, taufik. Jadi ini orang-orang munafik itu kalau disuruh berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka berpaling. Tapi ketika turun siksa, baru mereka berdalil, maksud kami mah baik, maksud kami mah mencari yang tepat, ya. Tidak mau disalahkan. Ini sama dengan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan merusak di bumi, bagaimana merusak di bumi itu? Ya, mereka berhukum dengan hukum tauhid, akibatnya tatanan bumi jadi rusak. Ekonominya rusak, politiknya rusak, tatanan sosialnya rusak. Kacau dengan LGBT, kacau dengan zina, dengan selingkuh, rumah tangga hancur, tatanan masyarakat hancur. Ya. Tapi kalau disebutkan begitu, ini baik, ya, ini bagus. Ya. Di sini berarti Allah sudah mengingatkan kita bahwa orang munafik itu pandai bersilat lidah, pandai berdalih, atau kalau dalam konteks hari ini orang munafik itu pinter ngomong, pinter mikir, memutarbalikkan fakta. Ya. Orang munafik itu orang-orang yang cerdas dalam mengolah kata, mengolah pikiran. Kebenaran dianggap buruk, keburukan bisa jadi benar. Ya. Imam Ibnu Katsir di sini berikan catatan, hadza inkarum minallah. Ini adalah pengingkaran dari Allah, ya, peringatan keras dari Allah Azza wa Jalla ala man yadda'il iman bima anzalallahu ala rasuli walal anbiya'il aqdamin. Kepada setiap orang yang mengklaim bahwa dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Wa huwa ma'adzalika yuridu an yatahakama fi faslil khusumat ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih. Tapi dalam kondisi itu dia malah ingin berhukum dalam memutuskan setiap sengketa itu kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Sababun nuzul ayat ini merujuk pada satu kasus seorang dari Ansor, ya. Maksud seorang dari Ansor ini bisa dia orang munafik tulen atau orang Ansor yang kebawa paradigma orang munafik. Dan orang Yahudi yang bersengketa, orang Yahudi mengatakan, mari kita jadikan Muhammad sebagai hakim. Ya, ada kan di surat Al-Maidah nanti, fa in ja'uka fahkum bainahum au arid anhum. Ya. Jadi orang Yahudi itu sering datang ke Nabi karena tahu hukum Islam itu banyak miripnya dengan hukum Torah, dan Nabi itu dikenal orang al-amin, terpercaya, adil, ya, tidak akan berat sebelah. Ini orang Ansornya malah berkata, baini wa bainaka Ka'b bin al-Ashraf. Enggak, kita cuma berhukum kepada Ka'b bin al-Ashraf saja. Ya, jadi meski demikian, ya, kata Imam Ibnu Katsir, wal aya'am min dzalika kulli. Ayat ini mencakup lebih umum dari itu, jadi bukan ditujukan ke sana saja. Pokoknya setiap orang yang harusnya berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ini malah berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Maka mereka itu disebut sudah berhukum kepada tauhid, dan tauhid itu setiap yang disembah selain Allah. Ya, jadi hakikatnya mereka sudah kufur dalam hal hukum. Ya. Tauhid ini dalam konteks hari ini memang ada pemahaman ekstrim. Ya. Pemahaman ekstrim memahami bahwa tauhid itu semua hukum yang tidak ditetapkan
oleh Allah di luar Quran dan Sunnah, ya. Meskipun itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan ini tentu seperti tadi saya sebutkan ekstrim itu kurang baik, ya. Bukan kurang baik, ya tidak baik alias salah. Faktanya adalah para khalifah pada zaman Nabi membuat hukum, membuat aturan, ya. Semua itu mereka yang mengatakan tidak boleh membuat berhukum pada hukum togut, ya. Kelompok-kelompok ekstremis juga mereka bikin aturan di kelompoknya. Itu kan aturan itu nggak ada dari Rasulnya, secara spesifiknya nggak ada dari Al-Qurannya. Boleh kita membuat aturan baru, kita membuat hukum baru asal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di bagaimana kita memahami Pancasila, bagaimana kita memahami UUD 45. Ya sama, ya di Persis, di NU itu ada QAQD, ada ADART. ADART itu kan bukan hukum tauhid. Di yayasan mereka juga, di organisasi mereka ada ADART, ada aturan organisasi. Boleh aturan organisasi itu asal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi salah besar kalau kemudian menyimpulkan Pancasila itu tauhid, UUD 45 itu tauhid, KUHP itu tauhid, ya tergantung. Kalau Pancasila ini para ulama di Indonesia sudah sepakat. Ini sesuai dengan Islam. Tentunya ketika kita Islamisasi, ya, dan bisa diislamisasi. Meski tentu kita tahu, ya, bahwa sebagian masyarakat yang sekuler memahami Pancasila dalam kacamata sekuler. Jadi Pancasila ini bisa disebut netral, ya, ideologi yang abu-abu atau yang gak jelas, tapi tidak bertentangan dengan Islam, bisa kita Islamkan. UUD 45 juga di sebagian besarnya itu sesuai dengan hukum Islam, termasuk ketentuan presiden harus beragama Islam, ya. Meski konon di amandemen, saya tidak mengikuti perkembangannya, ya. Kemudian undang-undang tentang HAM, ya, yang ada di UUD 45 itu masih tunduk dalam hukum agama. Kemudian tentang kebebasan beragama, tentang mineral, ya, tentang kekayaan alam dalam UUD 45 itu masih sesuai dengan hukum Islam. Jadi jangan menyebut bahwa itu tauhid. Termasuk KUHP, ya, di dunia pengadilan. Di beberapa halnya kan itu masuk kategori ta'zir kalau dalam bahasa hukum Islam. Ta'zir itu putusan hakim yang baru, yang tidak ada tekstualnya dalam Quran dan Sunnah, dan itu boleh sah. Hakim memutuskan harus begini, itu ta'zir itu dalam hukum Islam boleh. Kenapa disebut tauhid? Ya. Meski tentu dalam beberapa hal kita akui, ya, ada perundang-undangan dalam KUHP yang memang tauhid, ya. Contoh zina dalam KUHP hari ini hanya untuk yang selingkuh, untuk muda-mudi yang zina atau yang sepakat itu belum bisa dihukum, termasuk LGBT belum bisa dihukum. Nah, dalam hal itunya yaitu tauhid. Tapi kalau kita memproses orang yang selingkuh dengan hukum itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan kita, ya. Kan kita harus amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam konteks negara amar ma'ruf nahi munkar itu ya proses ke pengadilan, proses ke polisi agar mereka berhenti dari kemungkarannya, agar orang-orang jahat berhenti dari kemaksiatannya. Masalah kemudian hukumannya belum sesuai dengan hukum Islam yang ada dalam Quran Sunnah, ya itu kedaruratan, ya. Niat kita bagaimana ini agar orang yang jahat ini berhenti dari kejahatannya, itu kan kewajiban. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudara kamu yang dolim dan yang dizolimi. Sahabat tanya, yang dizolimi mah mengerti harus ditolong, tapi kalau orang yang dolim bagaimana menolongnya? Kata sahabat. Kata Nabi, takufu an syarri, tahan kejahatannya, hentikan kedolimannya. Cara efektif untuk menghentikan kedoliman dalam konteks Indonesia hari ini, ya laporkan ke polisi, ke pengadilan. Meski misalkan hukuman pencabulan itu
hanya 15 tahun maksimalnya, padahal harusnya itu halal dihukum mati juga ya dalam hukum Islam. Pemerkosaan, kemudian perzinahan ya, kalau yang sudah menikah itu kan hukuman mati, mudah-mudi harus diasingkan 1 tahun, di penjara 1 tahun, kemudian dicambuk, dipukul 100 kali. Meski hukumannya belum sampai seperti itu, tapi sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar sah ya. Kita memproses itu lewat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, bukan berhukum dengan tauhid. Kita ingin berhukum dengan hukum Allah, cuma belum mampu. Kalau ini ayat ini, hukum Allah dan Rasulnya ada, tapi nggak mau. Ayat ini cocoknya ditujukan kepada DPR, mereka yang membuat perundang-undangan termasuk KUHP. Ketika mereka enggan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, itu DPR itu sudah berhukum kepada tauhid. Tapi kita yang di bawah yang melaksanakan hukum itu, ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukan kemudian ketika kita memproses ke pengadilan atau mereka bapak-bapak ibu-ibu yang bekerja di kehakiman, di kejaksaan, di polisi, kemudian divonis sebagai hamba-hamba tauhid, jauh sekali. Ya. Saya pribadi yang masih sangat terbatas ya pengalaman di dunia perhukuman, betul-betul merasa terbantu dengan bapak polisi, merasa terbantu dengan jaksa. Kita dibela hak itu oleh jaksa ya. Kan di pengadilan Indonesia itu yang membela terzolimi itu bukan pengacara tapi jaksa. Jadi negara hadir membela hak rakyat yang terzolimi ya. Hakim kemudian masih banyak yang lurusnya, meski ada ya hakim yang 1-2, jangankan hakim ustadz ge aya nu kacing calang mah ya. Jangan kemudian dipukul rata. Hakim-hakim yang tegas ya, hakim-hakim yang berhukum sesuai hukum dan niat mereka mulia. Mereka niat jadi hakim itu untuk menegakkan kebenaran, untuk mengerem kemunkaran. Jaksa, polisi, mereka yang jadi polisi, yang jadi jaksa itu niatnya mulia, amar ma'ruf nahi munkar, menciptakan keamanan, ya, membuat keberesan. Meski hukum yang mereka jalankan belum sempurna seperti hukum Islam, itu tanggung jawab DPR. DPR itu bagaimana kita yang memilihnya. Ya, kita mau bagaimana menegakkan hukum Islam, umat Islamnya saja masih senang memilih yang partai bukan Islam. Kalau partainya bukan Islam, ya nggak bisa lah, nggak ada visi menegakkan hukum Islam. Meski itu misalkan digadang-gadang seperti yang capres lawan Jokowi kemarin, partainya katanya dekat umat Islam, faktanya kan terlihat. Ya, mereka dalam undang-undang PKS kemarin, pencegahan kekerasan seksual, nggak ada keberpihakan kepada umat Islam, hanya partai Islam. Ya, bahkan yang mayoritas didukung basis ormas Islam pun enggak. Ya, harus di sini maka tanggung jawab kita, bagian dosa besar itu kita bagian mendukung togut ketika kita memilih calon-calon anggota dewan bukan dari partai Islam. Itu bagian dosa ya tahakamu ila togut. Ya. Dan kita tidak bisa menyebutkan bahwa anggota dewan DPR itu semua adalah togut, enggak juga. Ya. Mereka anggota-anggota dewan yang di DPR itu niatnya mulia, masih banyak yang niatnya mulia, ingin menegakkan hukum Islam, ingin menciptakan keadilan lewat DPR. Nggak boleh kita sebut anggota DPR itu togut. Itu sama dengan menyebut orang anggota DPR itu kafir. Togut itu kan sesembahan selain Allah. Jadi kalau kita sudah menyebutnya anggota DPR itu togut, menyembah togut, berhukum dengan togut, berarti sama dengan mengkafirkan sama muslim haram. Ya, banyak yang kita tahu anggota DPR yang niatnya tulus. Sok bayangkan kalau di DPR di Indonesia itu seperti di Singapura. Ya, dulunya Singapura itu kan kerajaan Islam, tapi sekarang sudah tidak tersisa, dikuasai oleh orang-orang kafir. Bagaimana nasib umat Islam di Indonesia? Jadi tolong ya, mohon maaf, kita jangan sempit berpikir, jangan ekstrim berpikir. Pokoknya
Ini Quran Sunnah, di luar itu kemudian Pancasila, UUD 45, KUHP, semua yang terlibat di sana togut, kafir. Naudzubillah min dzalik. Pemahaman ekstrem tersebut sangat tidak sesuai dengan ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat berhati-hati memvonis kafir, berhati-hati memvonis togut. Ya. Kita harus tegas dalam hukum ini, mana togut, mana tidak. Tapi juga jangan terjebak dalam ekstremitas sampai mengkafirkan sesama muslim. Ya. Jadi sekali lagi, kembali lagi ke ayat ini. Ini orang-orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, kalau boleh saya contohkan, itulah anggota-anggota dewan dari partai non-Islam. Contoh kasus yang kemarin tentang undang-undang pencegahan kekerasan seksual yang kita suarakan itu sama dengan legalitas Cina. Ya. Harusnya sekalian penyimpangan seksual, nggak mau mereka. Nah itu mereka itu semuanya munafik, ya, minimalnya munafik amali. Ngaku beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka Jumatan, mereka wirid, ya, mereka saum, zakat, haji. Tapi giliran harus menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah, mereka nggak mau. Ya. Mereka yang terjebak pada paham togut ini orang-orang sekuler, orang-orang liberal, feminis, baik itu dari ormas Islam apalagi ormas sekuler, nggak peduli. Mereka yang mendukung LGBT itu mereka berhukum dengan hukum togut. Mereka pakai humanisme barat. Mereka pakai liberalisme barat, bukan pakai Islam. LGBT yang harusnya dilaknat, dikutuk, disembuhkan nih malah dipuji, dibela. Sekalian bela tuh koruptor, bela penjahat, bela pemerkosa, bela pembunuh, mereka juga manusia. Mana nilai-nilai ini? Itu karena mereka sudah terjebak dalam togut. Coba bayangkan, ya. Kalau manusia semuanya begini, naudzubillah min dzalik, hancur dunia. Du'arul fasadu fil barri wal bahr. Ya. Tapi mereka benar ini baik. Pakailah ilmu-ilmu sosial, pakailah ilmu-ilmu politik, pakailah ilmu-ilmu ekonomi, memutarbalikan fakta. Syariat Islam dianggap buruk, ini yang baik, ekonomi konvensional. Politik Islam dianggap buruk, ini yang baik, politik konvensional, ya. Tatanan sosial yang diciptakan Islam, ini ada muslim, ada non muslim atau kafir, ya. Mereka nggak mau, udah ada nggak boleh ada pemisahan muslim kafir, semuanya sama. Jadi hancur tatanan masyarakat. Kalau mereka diprotes, ihsana wa taufiqu, ini baik. Itu orang-orang munafik itu ngeyel, ya. Jadi semua orang yang selalu berdalih ketika ditegur mereka menyimpang dari hukum Allah dan Rasulnya, itu menurut ayat ini orang munafik. Tapi tentu jangan kita vonis kafir munafiknya, munafik amali kalau mereka masih jelas-jelas yakin la ilaha illallah. Munafik amal itu ya dosa besar, ya. Makanya saya pribadi mohon maaf, ya, ketika ada diumumkan nih tokoh meninggal dunia atau ini jadi pejabat naik, yang saya tahu track recordnya, yang tokoh itu sampai matinya dia nggak pernah bertobat dari paradigma sekuler, paradigma liberal. Terlalu mahal doa istighfar kita buat mereka. Yang kita tahu mereka jadi pejabat, mereka jadi pemimpin, itu track recordnya, liberalismenya terlacak, ya, jejak digital nggak bisa dihilangkan. Terlalu berat kita mengucapkan selamat. Selamat apa? Orang-orang seperti itu layak mendapatkan laknat, ya, nggak boleh didoakan. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar, ya. Tapi ini ayat Al-Quran. Semua orang yang berhukum pada tauhid, tidak merujuk Quran dan Sunnah, ya, malah berdalih bahwa apa yang datang dari sekularisme, liberalisme itu ihsana wa taufiq, orang munafik itu, ya. Meski mereka dikirnya menangis, meski mereka tahajud, meski mereka ngaji Qurannya bagus, tapi dalam memahami kehidupan, ya, tatanan kehidupan, hukum-hukum seputar kehidupan, mereka nggak mau, ya. Apalagi yang baru mu'alaf, yang suka podcast itu, ya,
dikritik oleh umat Islam, dia malah ngeyel, ya, dihapus podcastnya, tapi ngomongnya ya terserah masing-masing. Masa ini, ya malumlah mualaf, jadi belum dalam ngaji Islamnya. Ulaikal ladzina ya'lamullah, itulah orang-orang yang Allah tahu ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka. Fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Maksudnya EGP lah, emang gue pikirin jangan stres. Tapi berpaling di sana itu maksudnya kita jangan terbawa oleh mereka, jaga jarak. Bukan berarti menjauhi mereka, tidak mendakwahi mereka. Wa'idhum, tetap beri nasihat mereka. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka fi anfusihim, ke dalam diri-diri mereka, qaulan baligho, perkataan yang baligh itu yang tepat, yang balagho, yang sampai, ya. Dalam konteks hari ini berarti harus belajar filsafat, ya, harus belajar ilmu hukum, harus belajar ilmu sosial, harus belajar ilmu politik, agar kita mampu qaulan baligho dalam dunia politik. Harus belajar sains agar kita mampu qaulan baligho dalam dunia sains. Mereka yang senang pakai sains sekuler, ya. Agar kita fasih dalam ilmu sosial, yang mereka lebih senang pakai ilmu sosial yang liberal, yang sekuler, yang tauhid, ya. Kita harus belajar ilmu hukum agar kita mampu qaulan baligho kepada para praktisi hukum yang senang kepada tauhid, ya. Jadi Quran Sunnah dipadu dengan ilmu-ilmu umum, ya. Tujuannya apa? Agar qaulan baligho. Jadi fa'rid anhum di sini berpaling, jaga jarak, jangan terbawa, jangan terpengaruh, tapi tetap harus ada dialog dengan mereka, dan dialognya dialog baligho. Baligho itu yang ilmiah, yang mencerdaskan, bukan emosional, itu enggak baligho. Kalau belum apa emosional, maaf, seperti yang rame di Twitter, di medsos, nyinyir, ada mau didengar tuh, ya, tidak akan didengar oleh mereka-merekanya. Jadi harus qaulan baligho yang ilmiah, yang objektif, ya. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan apa yang dijelaskan Allah di dalam ayat-ayat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.